Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa kelas 5. Kados pundi kabare? Mugi-mugi sehat lan semangat nggih. Dina iki sinau babagan PTS, bahas PTS basa Jawa kanggo SD utawa MI kelas 5 semester loro. Yuk, langsung wae nyanggone pembahasan. Ing bagian siji iki dikongkon ngewenehi tanda ping utawa silang ing sak ngarepe wangsulan sing trep utawa jawaban yang benar disilang gitu ya. Langsung wae diwaca nomor siji. Manut isine teks ing dhuwur iki kalebu jenis teks apa. Nah, untuk mengetahui ini jenis teks apa, mari kita baca dulu ya. Kita lihat apakah narasi, deskripsi, eksposisi ataupun argumentasi. Yuk diwaca bareng-bareng. Omahku cilik, cek litursi. Suasana ing omahku ayem tentrem. Ing omah aku karo bapak, ibu lan adikku. Amarga badhe cacahe 4, mula diarani catur warga. Omahku pancen prasaja, nanging kanggoku wis apik tur nyenengake. Ing pekarangan ngarep omah ana tanduran pelem, jambu, jeruk lan rambutan. Mulane omahku katon ayom. Ing ngisor wit pelem ana dompal nggo lungguhan. Ing tritis teras ditanduri kembang mawar, melati lan krokot. Yen wayah ngembang, latarku koyok taman. Wayah sore aku lan adikku ajik siram-siram kembang, gondone amrik angambar. Nah, kalau kita perhatikan di dalam teks ini banyak sekali yang dijelaskan. Nah, kondisi rumahnya seperti apa, di rumah ada siapa saja, kemudian ditanami apa saja. Itu artinya teks ini membuat seakan-akan yang membaca itu seakan-akan merasakan berada di dalam rumah tersebut. Bisa membaca teks ini aja bisa membayangkan kamu seakan-akan berada di lokasi tersebut. Nah, ini adalah tanda-tanda dari ciri teks deskripsi. Nomor loro. Ukara ing ngisor iki kelebu titikane teks deskripsi kejaba. Jadi di bawah ini ada tanda-tanda teks deskripsi kecuali yang mana? Ya, betul. Ngandharake sawijine kedadian. Nah, kalau yang deskripsi itu intinya adalah gambarke samu barang kanthi cetha, menjelaskan semua barang sampai jelas. Cetha itu jelas. Terus njlentrehake samu barang kang nuduhake pakaryane indriya. Jadi menjelaskan barang sampai jelas, bisa dirasakan dengan panca indera, dan yang ini ngandharake salah sawijine objek. Ya, menggunakan salah satunya objek untuk dijelaskan. Nah, kecuali yang C apa? Ngandharake sawijine kedadian, menjelaskan suatu kejadian. Nah, ciri-ciri menjelaskan suatu kejadian itu adalah ciri teks narasi, bukan deskripsi. Jadi jawabannya adalah C. Karena yang C ini bukanlah tanda atau ciri dari tes deskripsi. Nomor telu. Nah, ide pokok paragraf yang dhuwur iki kang trep ya iku. Nah, ide pokok. Nah, untuk mencari ide pokok kita harus membaca dulu. Nah, satitikna wacana ing ngisor iki. Kali ing desaku banyune isih alami tur resik. Ambane watara 3 meteran, 3 meter. Bocah-bocah cilik sing langen ora perlu samar, ora ana uwo kang kumambang. Gampang saurute kali ditanduri suket ijo. Sisih kiwani kali sawah kang jembar, tandurane pari lan jagung. Sisih tengene kali dalan kang nyambung desaku lan tangga desa liyane. Meh saben wulan meter ana wot kanggo nyabrang wong-wong kang perlu makarya menyang sawah. Sinawang pancen nyoto katon endah. Ini salah satu contoh teks yang menjelaskan suatu objek yang dijelaskan sampai jelas. Yang ditanyakan tapi adalah ide pokoknya. Ide pokoknya apa ini? Yang pertama kali dijelaskan ini adalah yang paling utama dibahas itu ya, adalah tentang kali ing desaku. Nah, ini ada di kalimat pertama ini. Nah, yang dijelaskan adalah sungainya. Kemudian sungainya dijelaskan dengan berbagai macam penjelasan seperti ambane atau lebarnya, terus di dalamnya ada ini ada bocah-bocahnya ini, kemudian ora ono uwuh bersih. Nah, kayak gitu. Jadi yang diceritakan intinya adalah kali. Ya, kali ing desaku banyune isih alami. Nah, di sini yang paling tepat adalah A. Nomor 4. Tembung uwuh padha tegese karo tembung apa. Nah,
uwuh itu sama dengan larahan, larahan itu sama dengan sampah. Jadi kalau di teks itu tadi kan dijelaskan ora ono uwuh, nah tidak ada sampah, berarti sungainya bersih. Nomor 5, tembung jembar padha tegese karo tembung opo, yaitu tembung ombo. Jembar, ombo itu sama-sama dengan luas. Jembar itu luas ya. Kalau dawa itu panjang, kalau jero itu dalam ya. Dawa panjang, jero dalam, cedek dekat. Nah ini kan jembar, kali ini jembar, berarti sungainya itu luas, nggak kecil, besar sungainya. Lanjut. Nomor 6, saben esuk saka pucuke Gunung Bromo katon titik-titik kemebul sundul saka angkasa. Kurang ini ya. Tembung kang terep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku beluk. Apa itu beluk? Beluk adalah asap. Jadi di atasnya Gunung Bromo itu kan ada kawahnya, itu sering mengeluarkan asap. Kemebul sundul saka angkasa. Nah itu dia. Kalau tetukulan kemebul itu artinya kan berasap. Nah, yang berasap itu apa? Masa tetukulan berasap? Tetukulan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang ya tumbuhannya berasap, enggak nyambung ya. Pesawangan, pemandangan, savana itu taman dengan padang rumput ya. Oke, seperti Teletubbies itu. Jadi yang paling tepat adalah beluk, yaitu asapnya kemebul, asapnya berasap-asap gitu ya. Nomor 7, ing sadawane dalan perenge Gunung Bromo katon titik-titik kaya gelaran. Tembung kang trep kanggo njangkepi ukara ing dhuwur yaiku savana. Nah, ing sadawane, di sepanjang jalan perenge gunung, di pinggirannya Gunung Bromo itu kelihatan opo koyok gelaran, seperti yang digelar, yang dibuka lebar gitu ya. Nah itu adalah savana ya. Savana itu taman rumput yang sangat luas. Nomor 8, teks kang tujuane njlentrehake kedadian kanthi runtut lan jelas diarani teks. Kata kuncinya adalah njlentrehake kedadian. Jadi ini ciri-ciri teks apa? Teks narasi. Kalau deskripsi menjelaskan sampai jelas seakan-akan merasakan. Kalau narasi adalah menjelaskan peristiwa atau kejadian atau kedadian. Nomor 9, gancaran kang njlentrehake kedadian kanthi urutan wektu. Nah, kalau yang nomor 9 ini ciri-cirinya adalah dengan urutan waktu, yaitu disebut teks apa? Kalau urutan waktu itu disebut teks eksposisi. Nomor 10, nah ini ada aksara Jawa yang ditulis nganggo aksara Latin sing bener, yaitu diwaca sitok-sitok, yaitu jawabane ana kebobole. Ini huruf H dibaca A ya. Di aksara Jawa itu kan nggak ada A murni, adanya H nacaraka. H itu kalau kita butuhnya huruf A ya, H itu digunakan menjadi A ya. A, O, A itu kalau dibaca bahasa Jawa jadinya O ya. O, ini na bacanya no, ini bacanya K. Nah ada pepet besar ini jadinya ke. Bu, le. Nah ini dia, ono kebo bule, ono ke. Ini kebanyakan satu ini ya. Ini nggak usah pakai ini ya, pakai pepet saja itu sebenarnya. Jadi soalnya ada sedikit edit ya. Oke, jadi jawabannya ono kebo bule. Nomor 12, tembung kang digunakake kanggo ngalembono diarani tembung opo. Ngalembono itu apa? Diambil dari kata ngalem. Ngalem itu memuji ya. Jadi tembung yang gunanya untuk memuji orang itu disebut apa? Panyondro ya. Kebalikannya adalah panyendu nanti. Panyendu itu untuk menjelek, apa itu? Memberikan istilah yang jelek gitu. Kalau panyondro memberikan sebutan atau istilah yang bagus-bagus. 12, kang klebu tembung panyondro yaiku sing endi? A, B, C, D. Ayo sing ndi? Yuk jawabannya yaiku alise nanggal sepisan. Ini kalau yang A mripate isin sisih. Wah, ini kan nggak bagus. Polanya kaya gabah diinteri, menunjukkan orang itu kalau bekerja udah saking seriusnya seperti gabah diinteri, lari kanan kiri mondar mandir. Nah, itu kan juga bukan istilah yang memuji ya.
kupingnya perung, waduh ini tambah apa lagi. Jadi yang paling pas adalah alisnya nanggal sepisan. Maksudnya nanggal sepisan apa? Seperti rembulan di tanggal 1, jelirit. Nah, jadi kalau tanggal 15 kan bulannya bulat sempurna. Kalau tanggal 1 alisnya jelirit tajam. Wah, itu sangat cantik sekali. Oke, nomor 13. Tetembungan kang digunakan kanggo nyemoni. Nah, ini nyemoni adalah panyendu. Kok jawabannya muncul podcast? Ya, jawabannya panyendu. Untuk memberikan istilah yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau yang untuk nyemoni ini kita perlu tahu untuk pelajaran saja, jangan terlalu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, nanti malah apa ya, menimbulkan suatu kurang respect pada orang lain ya. Ini untuk pelajaran. Nomor 14, kang klebu tembung panyendu yaiku nah tangane ceko, mripate kero, lambene guwing. Nah, ini istilahnya jelek semua ini ya. Jadi yang D. Kalau yang A irunge grumpung dirjene kiting alisnya nanggal sepisan. Nah, ini panyondro, ini bener panyendu. Tapi ini ada yang panyondronya, berarti bukan yang A. Sikile kencik irunge grumpung bangkeane nawan kemit. Ini juga bagus, yang nawan kemit ini panyondro. Mripate sini-sini untune miji timun. Nah, untune miji timun itu artinya apa? Giginya itu tertata rapi. Itu tulunjung tawang. Nah, ini juga panyondro, berarti yang benar ada D. Semuanya ini adalah panyendu. Kalau yang A, B, C ada panyondronya. 15. Ukara kang kedadian saka isi lan sampiran. Ada isi, ada sampiran, diarani parian. Oke, lanjut nomor 16. Pasir Parangtritis nyoto endah, jalari para wisatawan gembrutuk kepengin nyekseni. Tembung kang digaris podo tegese karo tembung apa? Nah, nyoto itu sama artinya dengan pancen, benar-benar indah, tidak apa ya istilahnya, benar-benar, memang beneran, bukan hanya suatu peristilahan, tapi memang benar-benar indah ya. Nomor 17. Manut ceritane sapérangane masyarakat segara kidul kuwi gawa gawat awit Ratu Kidul kalau mongso nyuwun ditunggangi. Tembung kang digaris padha tegese karo tembung kala mongso. Nah, kala mongso itu apa? Jawabannya adalah terkadang ya. Jadi kolo-kolo, kalau orang Jawa Tengah, orang Jogja sering menggunakan kata kolo-kolo. Nah, itu kadang-kadang gitu. Jadi manut ceritane, menurut cerita beberapa masyarakat di laut kidul itu selatan kui gawat awit Ratu Kidul kolo-kolo. Nah, kolo mongso kadang-kadang nyuwun ditumbali, kadang-kadang minta tumbal. Jadi kalau mau berenang di lantai selatan, menurut legendanya karena harus berhati-hati karena terkadang minta tumbal. Nah, itu legenda dari zaman dulu. Nomor 18. Kunir, jahe, lan kencur klebu jenis tanduran opo? Nah, kunir, jahe, kencur itu termasuk tanaman obat keluarga, disingkat toga. Tanaman, obat, ganya keluarga. Nomor 19. Budal sekolah yang ditulis nganggo aksara Jawa Buda, L-nya menggunakan huruf kecil. Nah, ini ba dikasih tanda baca O, jadinya bu, da, la. Nah, la-nya ini dikasih pasangan se. Nah, jadi la dibaca L saja, A-nya hilang. Jadi asalnya la tinggal L karena ada ini, ada pasangannya se. Ini K kena taling tarung jadinya se, ko. La, ini la tambahi gajah jadinya lah. Budal se ya, budal sekolah. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu meskipun ada dua kata seperti ini, bisa menggunakan pasangan dari kata yang selanjutnya itu untuk mematikan ya. Jadi kalau pangkon itu hanya boleh digunakan di akhir kalimat, karena ini kalimatnya belum berakhir maka tidak boleh menggunakan pangkon, bolehnya menggunakan pasangan dari aksara lain. Ya, ini la dikenakan
pasangannya sa, jadinya la tinggal L saja, sa, Elsa. Nah, karena saya kena bebet ini budal se. Nah, budal sekolah. Jadi tulisannya seperti ini. Nomor 20 yang ditulis dengan gua aksara Latin ini beras kencur. Jadi kita nulis aksara Jawa yang jadinya beras kencur. Nah, kayak gini nih. Ba kasih pepet, be, ras, ini ra biasa, kemudian sa, berasa, kemudian ka, kencur. Nah, beras kencur. Nah, ini harusnya berasa karena kena pasangannya ka, jadinya beras. Nah, ininya kencur. Nah, gitu. Bisa dilanjut. Nomor 21. Miro tangannya titik-titik, mulo yang joget luwes banget. Nah, ini panyondro apa panyandu? Dilihat lanjutannya. Kalau lanjutannya yang joget luwes banget. Luwes itu kan berarti memuji. Jadi kita cari tembung panyondro yang cocok dengan tangannya, yaitu gandewa pinentang. Nomor 22. Dasar putri Solo yang melaku lembeane. Nah, putri Solo itu lambaian tangannya kan sangat bagus sekali, sangat gemulai. Jadi kita cari tembung panyandro yang cocok dengan lembeannya. Lembean tangannya larak semplah. Nomor 23. Senajan miripati titik-titik Santi kuwi isih katon manise. Nah, ada kata senajan, berarti karena ada senajan, meskipun Santi itu katon manis ya kelihatan manis, tapi karena meskipun, nah kata senajan kan artinya meskipun, berarti meskipun anaknya manis, ada yang kurang pas, apa itu, ada yang panyendunya di depan, karena ada meskipun begini tapi tetap kelihatan manis. Nah, jadi yang nomor 23 itu tembung panyendu yang cocok dengan mripat, yaitu isin sisih utawa kero. Isin sisi itu gimana sih? Matanya itu tidak bisa kompak. Biasanya kan kalau kita mandang ke kanan, kanan kiri memandang ke kanan semua. Itu kalau ini tidak bisa. 24 tembung kang ngandut pangalembono, ngalem. Nah, yaitu panyondro. Kang dadi paraga utama ing nglakon Dewa Ruci, yaitu Raden Werkudara utawa Bimasena. Lanjut bagian ketiga. Bagian ketiga dari nomor 26 sampai nomor 30. Yuk, nomor 26. Nuliso teks deskripsi sak paragraf wae manut ukuranmu dewe. Jadi kita diminta untuk membuat teks deskripsi. Diingat-ingat, ciri-ciri teks deskripsi adalah menjelaskan suatu objek sampai jelas, seakan-akan yang membaca itu bisa merasakan sendiri dengan panca inderanya, entah itu bisa melihat sendiri, memegang sendiri, ataupun merasakan sendiri. Yuk kita bikin contohnya seperti ini. Kalian boleh membuat contoh yang berbeda dengan seperti ini. Yang penting menunjukkan ciri-ciri teks deskripsi. Nah, Pak Guru nulisnya klepon. Klepon yaitu panganan tradisional wong Jawa. Nah, ini menjelaskan klepon itu seperti apa, supaya seseorang itu seakan-akan bisa merasakan dari si klepon tersebut, maka dijelaskanlah warnane ijo, nanging ono uga sing kuning, abang, ono sing ora ono warnane, rasane itu legi. Jadi kita bisa membayangkan, oh klepon itu kelihatannya hijau, ada yang kuning, abang. Terus ketika dimakan rasanya itu legi, yang tengah ono isinya arupa gula Jawa cair, dimakan makletus keluar gula Jawa cairnya, enak banget, manis. Nah itu ya contohnya itu. Kalian bisa bikin sendiri yang beda dengan ini, jauh lebih baik. 27 tulisan kang kalebu titikane tembung panyendu. Nah, ngemu teges pasemon utawa nyemoni ya. Kalau panyendu itu menyemoni itu apa? Memberikan istilah yang tidak bagus. Nah, kayak beripate isin sisih utawa kero, sikile kencik dan sebagainya. Nomor 28 gawe parian kanthi tema pendidikan. Jadi kita disuruh bikin parian
tema pendidikan. Yang penting ada sampiran, ada isinya. Nah, kalau sampiran kita bisa bikin bebas, yang penting sopan ya. Kemudian yang penting isinya itu ada amanah yang berunsur pendidikan ya. Ada unsur pendidikan yang udah bisa dipakai. Contohnya aja kayak gini. Medun sepur nite sekuter. Nite sekuter muter-muter. Ini kan yang atas ini kan. Ini medun sepur nite skuter ini adalah sampirannya, bebas menggunakan kalimat yang kayak gimana aja, mau masuk akal ataupun tidak boleh ya. Yang penting dua di atas ini adalah sampirannya, yang bawah baru isinya. Dadi bocah ojo kuminter. Nah ini kan udah ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kuminter mundak keblinger. Nah jadi anak jangan sombong, jangan keminter. Nanti kalau sudah merasa pinter malah keblinger, malah salah jalan. Ya, nomor 29. Jelasno apa bae kang diarani unsur intrinsik ing cerita pewayangan. Di dalam cerita itu ada unsur intrinsiknya, yaitu ada tema, latar, paraga, alur, dan pesan moral. Nomor 30. Soalnya yaiku mau coba tulisan pesan moral sing lakon Bali Sigala-gala. Ini aku jelaskan dulu peristiwanya kayak gimana. Bali Sigala-gala itu singkat ceritanya begini. Prabu Jolo Sengoro Raja Pringgolo itu menyerang kerajaan Hastinapura, yang dilanjutkan dengan peristiwa pembakaran Bali Sigala-gala yang dilakukan oleh Patih Sangkuni dan para Kurawa untuk membunuh para Pandawa dan Dewi Kunti. Jadi si Patih Sangkuni itu dengan para Balokurawa itu membenci para Pandawa Lima, dan mereka ingin membunuh si Pandawa Lima bersama ibunya, yaitu Dewi Kunti. Nah, namun ceritanya mereka itu dikiranya meninggal, tapi ternyata tidak. Jadi pesan moral dari cerita ini apa sih? Pesan moralnya itu siji, ketitik olo ketoro. Yang bagus dan yang jelek itu nanti suatu saat pasti akan ketahuan. Ada juga olo dibales olo iku biasa, olo dibales kebencian iku luar biasa ya. Jadi kejelekan, keburukan seseorang yang diburuk-burukan kepada orang lain, seperti mencelakakan orang lain, tapi kita bahas dengan sesuatu yang lebih baik, tidak dengan cara membalas dengan cara yang sama dengan keburukan, malah dibalas dengan kebaikan, itu luar biasa. Jadi kalian boleh memilih salah satu dari pesan moral di bawah ini. Nah, demikian dulu pembahasan PTS hari ini. Semoga tambah semangat belajarnya, belajar basa Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.